Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Wow. Ada berita apa malam ini? Iya, kali ini ada berita dari media Vietnam ya. Waduh, rival kita nih. Rival kita, di mana dia sepertinya tidak suka ya. Kenapa nih? Ya, kita lihat beritanya aja ya. Yuk. Dari Gol Kampung, di mana media Vietnam yakin Timnas Indonesia akan kalah lawan Jepang. Waduh. Ya, ucap media Vietnam, meski menurunkan puluhan bintang naturalisasi, kemungkinan besar tim Indonesia hanya mengincar 1 poin saat lawan Jepang di laga mendatang. Namun, resiko kalah wakil Asia Tenggara di laga ini sangat besar. Sepertinya sedang meremehkan. Iya. Kita sedang diremehkan oleh lawan. Ya, semoga ini menjadi lecutan bagi Timnas Indonesia ya, agar bermain all out dan mendapatkan 3 poin penuh lawan Jepang. Nah, kita masih optimis kok. Iya, masih kemungkinan besar 3 poin tuh bisa kok kita raih. Iya. Ini hanya omongan dari orang-orang yang syirik aja sama kita. Betul. Ya, karena Vietnam tidak lolos round 3 dari round 2 itu ya. Betul sekali. Jadi sehingga ada kecemburuan. Nah, itu dia. Apalagi dia segrup sama kita ya waktu di round 2 ya. Iya. Dia kalah sama kita 3-0. Jadi Wow. adalah rasa masih dongkolnya. Tapi harusnya kita sesama Asia Tenggara ya, apalagi Indonesia satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara, harusnya kita saling Support, bersatu, iya. mendukung gitu. Kemarin pun dari media Arab bilang kan atlet-atlet dunia harus bersatu bersama Indonesia. Betul. Karena yang waktu terjadinya kecurangan sama Bahrain kemarin. Nah, itu dia. Banyak kok yang menginginkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ah, banyak. Salah satunya yang tim yang besar di Asia. Contohnya Jepang. Jepang pengen banget yang lolos nanti di grup C itu timnas Jepang dan timnas Indonesia. Kemudian ada Irak juga mendukung banget gitu Indonesia untuk lolos. Dan kemarin juga kita lihat kan di video sebelumnya di mana ada pengusaha Korea Selatan yang rela membelikan 1.500 tiket untuk karyawan-karyawannya, untuk pelajar Koreanya yang ada di Indonesia untuk mendukung timnas Indonesia. Ya, saat melawan Jepang nanti ya. Iya. Kan? Jadi tidak menutup kemungkinan kok kita dapat tambahan semangat gitu ibaratnya ya, tambahan energi. Jadi tidak menutup kemungkinan 3 poin bisa kita rebut. Yoi. Walaupun ya minimal 1 poin. Iya. Ya Sobat Jazz, kita lihat beralih sedikit ya. Ini ada video dari Pak Exco PSSI kita, Pak Arya Sinulinga. Karena masih sampai saat ini nih, sampai detik ini masih aja ada tagar yang menyarankan STY untuk out. Bagaimana pendapat Pak Arya? Ayo kita simak. Kita simak. Ya, Timnas butuh kompak, jangan dipecah isu Sinteyong out. Nah, betul. Nah, Jangan dipecah-pecah dulu lah. Kita harus kompak dulu. kita harus Benar. kompak dulu. Jangan dulu bilang Sinteyong out, jangan dulu lah gitu. Jangan lah. Ya, sekarang kita butuh kekompakan karena waktu di round 3 udah mepet. Udah mepet banget ini, nggak bisa kalaupun kita ganti. Betul. Ganti pelatih juga belum tentu langsung nyetel ya. Iya, betul. Karena butuh proses juga. Nah, Karena kalau kita lihat juga kan para pemain kita dengan STY juga sudah ngeklik gitu. nah itu dia. Tinggal di poles-poles sedikit lagi. Oh, sedikit lagi aja Udah pasti gacor itu. akan mencapai apa yang diinginkan. Betul banget. Nah, 6 kali pertandingan lagi. Nah, tinggal 6 pertandingan lagi ya, di mana 4-nya itu kita jadi tuan rumah. Kita harus memanfaatkan waktu itu. Kita harus cari menang. Iya. Nah, ya paling enggak lawan Jepang serilah katanya. Habis itu kita harus cari poin lagi. Nah, itu dia. Itu baru kita punya kesempatan. Kalau tidak, ya habis kita. Iya, betul banget. Ya cukup berat ya sebenarnya kalau memang itu. Nah, itu dia Sobat Jazz. Karena tagar STY out ya, Pak Arya jadi bilang seperti ini. Iya. Apakah kalian termasuk yang setuju dengan tagar tersebut? Kalau gue pribadi enggak. Karena masih ada kesempatan kok. Dan kalau misalnya kita harus ada pergantian pelatih, gue rasa nggak bisa. Iya. Telat. Karena belum tentu langsung nyetel Iya, pelatih betul baru banget. tuh. Pak STY aja, dia butuh beberapa lama ya proses untuk menyetel dengan Indonesia. Kita harus memberi waktu dan ruang untuk STY. Bagaimana dia meracik lagi nih, racikannya dengan sangat indah, sangat bagus. Agar di sisa pertandingan ini kita dapat poin full. Iya.
Pokoknya kita harus semangat, tetap optimis. Optimis dong, kita kan generasi optimis. Iya. Sobat Jess, dari bahas kualifikasi Piala Dunia 2026, kita bahas sedikit untuk AFF nanti ya Desember Januari. Iya nih, yang sedikit lagi. Akan dimulai. Ya, kita lihat berita dari Gosip Football. PSSI jawab peluang timnas Indonesia panggil pemain abroad untuk berlaga di Piala AFF. Ya, Pak Arya Sinulinga berkata, kalau diperbolehkan oleh klubnya, kenapa tidak? Tetapi apakah sesuai kebutuhan dengan Sinteyong? Kita juga tidak tahu, tergantung Sinteyong. Nah, itu dia. Lihat captionnya, saat ditanya terkait peluang pemain abroad bisa bermain di Piala AFF, Arya mengatakan bahwa semua kembali ke klubnya masing-masing dan juga kebutuhan Sinteyong. Kalau diperbolehkan oleh klubnya, kenapa tidak? Tetapi apakah sesuai dengan kebutuhan Sinteyong? Itu dia ya. Balik lagi ke kebutuhan pelatih. Betul. Kita lihat komen-komennya. Nah, ini ada komen-komennya dari Aulia NAC 507. Please jangan pakai pemain abroad karena takut nanti malah dicederai karena AFF kelasnya kelas Tarkam. Nah, itu betul sekali karena AFF itu juga permainannya cukup keras ya. Iya. Dan banyak banget di situ kan rival kita, rival berat kita yang tidak ingin timnas Indonesia maju. Betul. Contohnya ya itu tadi berita kita yang di utama. Nah, itu. Siapakah negara itu? Vietnam. Vietnam. Salah satu ibaratnya musuh bebuyutan kita loh. Betul. Yang tidak ingin sekali Indonesia lebih maju dari dia untuk sepak bolanya. Ya setiap Vietnam ketemu kita tuh mainannya kasar banget. Kasar banget. Apalagi center back-nya itu ya. Yang nomor itu tuh 15 kalau nggak salah. Aduh, Itu dia sering banget melakukan kasar kepada timnas Indonesia kita. betul. Kita lihat komennya lagi. Deden Miftah .17. Sepertinya Martin Pas bisa tuh karena liga udah beres. Bisa ngisi waktu libur pramusim. Nah, itu. Kau gimana? Setuju nggak kalau untuk Martin Pas? Enggak deh, Untuk kayaknya buat enggak kiper dulu aja. udah buat liburan aja dulu Martin Pas kasih dia waktu untuk liburan. Karena kalau misalnya semuanya diambil Martin Pas kan nanti nggak enak sama dua Kiper-kiper kiper lain. lain ya. Dimana kan dianggapnya nanti kok kiper yang dianggap cuma Martin Pas sih. Iya. Hernando sama Nadio kemana gitu. Nah, Kenapa itu nggak juga. dianggap? Kenapa Nah. saya nggak dianggap gitu. Kita harus juga memberi kesempatan kepada kiper-kiper lain, pemain-pemain lain ya. Iya, karena Nadio dan Hernando kan bagus. Nah, Jadi ini adalah pembuktian kualitas Hernando dan Nadio nanti di AFF. betul. Gitu. Jadi pemain-pemain kita bisa fokus, yang satu fokus di AFF, yang satu fokus di kualifikasi Piala Dunia. Iya. Jadi masing-masing pemain. Karena Kalau dua-duanya bermain, nah fokusnya agak susah itu, Iya. terpecah. Dan ini juga kan jadinya pertimbangan untuk ST gitu. Dimana setiap apapun posisinya kan selalu ada pesaing gitu. Jadi kan dia bisa gitu, oh ini kiper ada 3 untuk permainan gimana. Jadi udah ada perhitungannya nanti. Betul. Tinggal gantian-gantian bermain aja. Jadi jangan, kalau kata gue sih sebaiknya Martin Pas tetap liburan aja mendingan. Dan nanti kembali lagi ke Indonesia pada bulan Maretnya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya betul. Takutnya ya itu unsur kesengajaan mencederai pemain-pemain kita. Nah, itu dia. Oke, kita baca lagi komentar dari Christopher Willy. Jangan sampai Evan Dimas jilid 2 terulang sekelas Martin Pas ditendang jurus kungfu akan repot nanti. Nah, ini salah satunya. Iya, karena Evan Dimas pernah dikasarin juga ya. Sehingga kan merugikan. Nah, itu dia. Jadi itulah hal-hal yang mesti kita hindari. Karena juga pemain kita juga banyak-banyak yang bagus juga. Itu banyak kok mau. Ya Allah kalau misalnya kita lihat semua nama-nama pemain timnas senior, seret. Timnas U23, seret. Itu nama-nama mentereng semua. Nama-nama bagus semua, kualitasnya bagus-bagus semua. Tinggal gimana cara meraciknya aja nanti untuk dia. AFF. Ya nggak? Ya, kita baca lagi komennya dari Erzar 23. Gak usah, ngapain dipanggil? Kalau cedera gimana? Apalagi ini nggak masuk agenda FIFA. Nah, ini dia. AFF ini kan tidak masuk agenda FIFA ya. Iya. Dimana mungkin klub-klub dari abroad di luar negeri tidak setuju dengan adanya pemain mereka ikut AFF. Karena kan tidak di agenda FIFA. Dan kemungkinan untuk dipanggil pun kayaknya pasti klub kemungkinan besar akan menolaknya. Nah, itu dia. Sobat Jess, setelah kita membahas kualifikasi Piala Dunia, membahas AFF, sekarang kita membahas
di dalam sepak bola Indonesia, yaitu PSSI ya. Di mana Pak Erick Thohir berkata, PSSI harus siap saya tinggalkan karena umur tidak ada yang tahu. Bahkan banyak juga yang tidak suka dengan saya. Ya, jangan dulu Pak, Bapak ketum PSSI selamanya. Iya benar banget. Kata Timnas Talk ya. Gue pun setuju tau kalau Pak Erick Thohir ini akan, tapi kita tahu lah ya, bahasanya Pak Erick Thohir umur nggak ada yang tahu. Ya. Tapi jika hal terburuk yang kita pikirkan itu terjadi gitu kan, gue sangat setuju jika nanti PSSI diturunkan oleh dinasti Erick Thohir. Dimana kita kan tahu Pak Erick Thohir punya putra ya, jadi kemungkinan besar di tangan putranya juga PSSI tetap akan berjaya. Dari kepemimpinan Pak Erick Thohir ini udah berkembang pesat banget timnas Indonesia ini. Mulai dari usia 17 sampai dengan senior ya. Iya, semuanya mesat set. Dan benar-benar kalau kata gue ya kayak misalnya PSSI itu kemarin tuh seperti dalam keadaan masa-masa agak suram gitu. Nah, Terus Pak Erick mengajukan diri sebagai ketua PSSI. Di situ mulai dirombak, habis itu dia. dibersihkan, benar-benar. Terus akhirnya semuanya maju. nah, Dan yang paling gue senang dari Pak Erick Thohir adalah dia nggak cuman memikirkan timnas putranya doang, tapi timnas putri juga timnas diperhatikan. putri juga diperhatikan. Ya itulah yang paling gue suka. Jadi dia tuh benar-benar kasih sayangnya ibaratnya merata. Nah, Jadi kalau misalnya kalian bertanya siapa sih orang paling tulus untuk sepak bola Indonesia, maka gue akan menjawab Bapak Erick Thohir. Orang tulus itu bernama Erick Thohir. ya. Dia adalah pencatat sejarah PSSI saat ini. Ya, kita baca komennya sedikit ya. Ya, dari bukan temen lo. Siapa sih yang gak suka? Nah, lalu ada yang jawab, Roza Matzauzis. Handuk. Dimana Pak Erick Thohir itu kan nggak disuka cuma dari dalam negeri, di luar juga banyak yang nggak suka Pak Erick Thohir. Nah, itu dia. Tapi gimana caranya kita harus bersatu untuk menjaga PSSI agar tidak diacak-acak lagi. Ini kan udah dirapihin, tiba-tiba nih orang yang dari dalam sama dari luar coba ngacak-ngacak. Nah, itu dia. Ditambah lagi dengan kejadian sama Bahrain kemarin. Wah, udah nih ada momen nih, yuk acak-acak PSSI lagi yuk. Enak aja kita mau dipecah belah. Nggak bisa bro, gitu. Ya Sobat Jazz, itulah berita kita kali ini ya. Dimana kita membahas kualifikasi Piala Dunia, Piala AFF, dan juga Pak Erick Thohir ya. Yang sudah berkata, karena umur tidak ada yang tahu. Ya. Bahkan saya banyak juga yang tidak suka dengan Pak Erick ya katanya. Tapi mungkin yang nggak suka cuman segelintir doang. Karena yakinlah Pak bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, ya pokoknya ya 85% lah semuanya sayang sama Pak Erick Thohir. Karena kan seperti kita ketahui kontraknya sampai 2027 ya. Banyak yang ingin 2 periode. Wah, setuju banget. Pokoknya dinasti Erick Thohir wajib ada. Nah, itu dia. Sobat Jazz, komen-komen aja di bawah pendapat kalian. Jangan lupa subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Garuda Mendunia. Salam Jazz.